semuanya. Di sini aku Feby yang akan menjelaskan mengenai sejarah dari angklung. Kalian tahu gak sih angklung itu apa? Dan angklung itu berasal dari mana sih? Dan penciptanya siapa sih? Pasti kalian penasaran kan? Oke, daripada lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, angklung itu apa sih? Angklung adalah alat musik yang terbuat dari susunan beberapa batang bambu. Dalam sejarah kerajaan Sunda, yaitu pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-16, angklung dimainkan untuk memuja Nyai Sri Pohaci sebagai lambang kerajaan Sunda, yaitu sebagai lambang dari Dewi Sri atau Dewi Padi. Sedangkan dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa angklung dipakai untuk menyemangati mereka saat peperangan. Dr. Droman mengatakan bahwa angklung sudah ada di Nusantara sebelum zaman Hindu. Alat ini diciptakan menyerupai alat musik calung dengan bambu yang berbeda ukuran sesuai tinggi rendahnya nada. Versi lain mengatakan bahwa angklung ditemukan pada abad ke-7 di wilayah Jawa Barat oleh seorang petani yang sedang main di kebunnya. Ketika mendengar bambu bergerak karena tiupan angin, si petani mencoba untuk menciptakan suara serupa dengan bambu yang berbeda ukuran. Nah, pertunjukan angklung dilakukan oleh Daeng Sultika, seorang tokoh angklung nasional yang pada perundingan Linggarjati pada tahun 1946 setelah proklamasi, saat ini Daeng sendiri dikenal dengan julukan dengan Bapak Angklung di Indonesia yang berhasil menciptakan alat musik itu dengan tangga nada diatonis yang bisa dimainkan dengan harmonis dan bersama dengan alat musik yang lainnya. Sang murid, Ujo Malekna, pun melakukan upaya Daeng untuk melestarikan angklung. Ujo sendiri dikenal sebagai pendiri tempat wisata seni budaya unggulan bernama Saung Angklung Ujo atau Saung di Bandung. Angklung pun dikenal pada abad ke-19 lewat tangan seorang seniman. Ia menggunakan alat musik ini untuk pertunjukan teater dan wayang. Seiring berjalannya waktu, angklung akhirnya dikenal oleh dunia. Sebuah kelompok seniman Indonesia yang dipimpin oleh Daeng Sutikna membawa angklung ke luar negeri dan tampil di Paris pada tahun 1938. Pada saat itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Perkembangan angklung seiring berjalannya waktu, permainan angklung pun semakin berkembang dan menyebar. Salah satu contohnya adalah digunakan angklung dalam upacara adat panen padi masyarakat Sunda atau seren tahun dalam bentuk arak-arakan. Setelah menyebar ke seantero Pulau Jawa, penggunaan angklung pun mulai menyebar hingga ke Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kemudian pada tahun 1908 dalam rangka misi kebudayaan antara Thailand dan Indonesia, Thailand pun mengadopsi angklung hingga alat musik tradisional ini maupun berkembang di sana. Angklung juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, pengukuhan angklung sebagai warisan budaya dunia dilakukan oleh UNESCO pada hari Kamis 18 November tahun 2010 di Nairobi, Kenya. Angklung ditetapkan sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia menurut UNESCO. Angklung memenuhi kriteria sebagai warisan tak benda dunia antara lain karena angklung merupakan bagian penting identitas budaya masyarakat di Jawa Barat dan di Banten. Seni musik ini mengandung nilai-nilai dasar kerjasama, saling menghormati, dan keharmonisan sosial. Oke, akhirnya kita tahu kalau misalkan memang angklung ini bukan tipikal sesuatu yang introvert. Oke, kita tahu kalau misalkan angklung A butuh angklung B, C, D, E, F, dan G. Karena itu nggak akan bisa berjalan sendiri. Not A butuh not, ya selanjutnya banyak. Selain itu kita harus mengerti juga jenis-jenis dari angklung tersebut. Pertama, ada namanya angklung badeng. Kita harus tahu dulu angklung badeng ini atau badeng. Badeng ini adalah jenis kesenian yang segi seninya itu menekankan pada musikal. Yang dimana pada badeng ini alat musik utamanya adalah angklung. Kita bisa menemukan angklung badeng ini di Sanding, Malombong, dan juga Garut. Kedua, ada namanya angklung gabruk.
gubrak. Ya, benar, angklung gubrak. Angklung gubrak ini sama kayak suaranya gubrak, kayak ada sesuatu yang jatuh. Memang namanya unik. Kita bisa temuin angklung ini di Cipining, Cihideng, dan juga Bogor. Nah, jadi angklung-angklung ini nanti memang usianya sudah cukup lama ya. Dan angklung ini tuh dibuat pada waktu itu untuk menghormati Dewi Padi yang ada 3 kegiatan. Pertama itu adalah melak pare. Melak pare itu adalah menanam padi. Habis itu ngunjal pare, mengangkat padi. Dan ketiga itu ngihideng. Itu dimana memasukkan padi ke celungkup. Oke, lanjut lagi habis itu ke yang ketiga. Nanti. 3. Angklung Padaeng. Angklung ini menggunakan laras nada diatonik yang umumnya dipakai untuk memainkan lagu-lagu internasional. 4. Angklung Buncis. Angklung buncis awalnya dipakai saat acara-acara pertanian yang berhubungan dengan padi. Namun saat ini, ia mulai beralih fungsi sebagai hiburan masyarakat. 5. Angklung Toel. Angklung toel punya rangka setinggi pinggang dengan beberapa angklung yang dijejer dengan terbalik dan diberi karet. Dalam memainkannya, pemain hanya perlu menoel angklung tersebut dan mereka akan bergetar selama beberapa saat karena adanya karet di sana. 6. Angklung Sarinande. Angklung yang satu ini adalah istilah untuk angklung Padaeng yang cuma menggunakan nada bulat tanpa nada kromatis. Adapun nada dasarnya ialah C. Satu unit kecil angklung Sarinande berisikan 8 angklung dari do rendah sampai do tinggi. Sementara itu, angklung Sarinande plus berisikan 13 angklung dari sol rendah sampai mi tinggi. 7. Angklung Sri Murni. Angklung ini sendiri diciptakan khusus untuk kebutuhan robot angklung. Angklung Sri Murni menggunakan 2 atau lebih tabung suara yang nadanya sama sehingga nada yang dikeluarkan ialah nada murni atau monotonal. Memainkan angklung. Dalam memainkan angklung terdapat 2 prinsip dasar, yaitu digoyang atau shortcut, yang dalam bahasa Sunda disebut centok. Prinsip ini pun sama seperti pizzicato dalam biola. Saat angklung dikocok, suara keluar dalam kualitas bagus saat dikocok dengan cepat. Namun, kesan bambu yang dipukul akan lebih dominan jika angklung digoyang dalam frekuensi lambat. Kesan ini pun akan diperparah jika tim pemain angklung beranggotakan sedikit orang, kisaran 10-12 pemain saja. Adapun dalam teknik goyang ini, sifat angklung tidak sepenuhnya mirip dengan alat musik tiup. Ciri dan bunyi alat musik angklung adalah kombinasi antara alat musik perkusi dan alat musik tiup. Kedua karakteristik ini sangat penting selama angklung dimainkan. Hal utama yang berkaitan dengan suara ini dari alat musik angklung ialah tabung bambunya. Kita hanya perlu menggoyangkan angklung untuk memainkannya karena goyangan dari kita akan menimbulkan nada. Nah, kalian mau tahu nggak cara memainkan angklung? Jadi, cara memainkan angklung, tabung bambu itu akan dipukul dan menghasilkan suara saat seseorang mengguncang instrumen ini. Saat angklung diguncangkan secara terus-menerus, kesan tabung bambu yang dipukul tak akan cepat-cepat hilang. Pada angklung yang diameternya lebih besar, atau seperti alat musik bambu lain yang tabungnya dipukul, kesan pukulannya akan hilang seolah bambu ditiup seperti seruling. Nah, angklung pun tidak bisa berdiri sebagai alat musik tunggal, utamanya karena hanya menghasilkan satu nada tunggal yang sama. Memang, angklung Padeng punya 2 tabung, tapi nadanya juga tetap sama. Bedanya, satu tabung lainnya menghasilkan nada 1 oktav yang lebih tinggi.